Perdebatan soal ijazah Pak Jokowi kali ini sangat panas dan membuat penonton emosi, guys. Tapi di episode kali ini, wah, kubu Roy Suryo terlihat mulai panik dan sulit untuk ngeles. Argumen makin tipis, bahkan kehabisan kata-kata. Terlihat di wajah Roy Suryo memerah karena malu. Lalu muncullah satu momen emas. Seorang mahasiswa nanya dengan santai tapi nusuk. Gimana cara agar polemik ini cepat selesai, Pak Roy? Tujuannya sih jelas, jebakan Batman. Biar Roy jawab, tunjukkan ijazah, kelar semua. Tapi apa yang terjadi? Roy kelihatan bingung, gelagapan, kayak baru bangun tidur tapi langsung ditanya yang membuatnya kaget karena di luar dugaan. Karena ya gimana ya, Roy Suryo kan pernah bilang, sekalipun ijazah asli ditunjukkan, serangan ke Jokowi belum tentu stop. Lah, terus mau selesai gimana? Dan belum selesai di situ. Ada adegan seru waktu Roy bilang jangan potong pembicaraan. Tapi begitu giliran kubu Jokowi mulai jelasin soal bantahan terhadap narasinya, jreng, Roy malah motong mulu. Sampai akhirnya keluar kalimat, bisa nggak mulut kamu diam dulu? Waduh, suasana langsung kayak warung kopi lihat dua bapak-bapak ribut kursi plastik. Saya yang nonton pun auto ngakak. Debat panas, tapi hasilnya terang benderang. Kubu Roy Suryo kali ini terlihat keteteran, mental jatuh, dan keluar ruang debat dengan wajah tertunduk karena banyak mahasiswa yang mempermalukannya. Seru banget buat ditonton. Oke teman-teman, tanpa lama-lama, mari kita gas langsung ke videonya. Gaskan bro. Saya Akira dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP Universitas Jayabaya. Akira. Oke. Saya ingin bertanya kepada Pak Roy. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa polemik ini sudah berlangsung sangat lama, mungkin sudah setahun ya. Lebih, Mas. Dan kita juga tahu bahwa polemik ini sebenarnya bisa membawa keresahan yang ada di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadinya polarisasi sosial yang akan berefek nanti ke polarisasi politik. Itu Pak. Jadi mungkin demi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial kita, sebenarnya simpel aja Pak pertanyaannya. Bagaimana kira-kira isu ini bisa cepat selesai Pak? Karena jangan sampai ini menjadi bahan konsumsi publik karena juga ini sangat-sangat negatif apa dampaknya. Kira-kira seperti itu tuh. Baik, akhirnya terima kasih. Apa yang dilakukan nggak usah sekelas presiden, sekelas hakim MK saja, Arsul Sani. Begitu ada dituduh, oh ijazahnya palsu, meskipun University of Poland itu akhirnya ada sesuatu di sana. Tapi Pak Arsul Sani dengan cepat menunjukkan, ini loh ijazah saya konferensi pers. Dan satu lagi kenegarawanannya dia, Mbak Elvira. Pak Arsul Sani tidak pernah menuntut orang-orang yang pernah itu negarawan sejati. Palsu. Mbak Fira, aja, Mas. Ya. boleh saya juga membantu adik kita ini menjawab? Ya, silakan. Jadi kalau mau case ini cepat selesai, ya ada dua aja. Yang pertama, ini dari proses persidangan ini karena sudah masuk di sudah tersangka ya, dipercepatlah semua supaya prosesnya jalan. Ataukah menunggu ke arah itu, saya sering sampaikan saran ke Roy CS, udah minta maaf ke Jokowi. Siapa yang minta maaf? Dia yang salah kok. Karena minta Anda maaf. sudah menuduh, minta maaf supaya RJ, Restoratif Justice itu jalan. Bukan itu. Anda menuduh, Anda belum bisa membuktikan, makanya Anda dia tersangka. Bisa membuktikan, ya. Orang Anda itu nggak bisa bersama menunjukkan tim yang mencari asli. data pendukung lewat KIP, sidang KIP ya. Sudah ditolak. Kemarin ditolak lagi, ini orang nggak ngerti hukum. Jadi itu bagian dari mencari SMU dari mana data, sih? sudah Kok nggak menuduh ngerti di hukum kayak depan, gini? seolah-olah ijazah hukum, Jokowi itu jawab palsu. yang asli. Menuduh Jawab di dari depan, UI. tetapi datanya ternyata nggak ada. Semua yang ditampilkan di layar itu kan semua dari scan fotokopi, aslinya mana bro? Iya, Nggak mana? ada. Nggak ada, Karena itu juga aslinya nggak punya. dipegang oleh Jokowi dan sekarang ada di Mana? Polda. Mana? Sebagai barang bukti nanti di persidangan. Nggak. Jadi makanya kenapa gini? Kenapa Anda tersangka dan tersangkanya berlapis-lapis pasal? Mana Selain berlapis-lapis pasal 310 311 KUHP ya, soal fitnah, pencemaran nama baik, kena juga kasus manipulasi ya, data-data yang dioret-oret apa segala kan itu kata Polda. Kacau leh. Kalau Ya, orang Anda dikenakan pasal itu kok kacau. Anda ditersangkakan pasal itu kok Efek kacau. bola salju ini kan bermula ketika hasil ilmiahnya Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa ditarik ke ranah hukum pidana. Ini yang jadi titik soal. Seharusnya
hasil penelitiannya Bang Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa itu dijawab juga dengan hasil penelitian Ilmiah. yang penelitian ilmiahnya apple to apple, sehingga dari Salah hasil sampel, penelitian bro. itu sebentar dulu Bang, Salah kan jangan sampel. potong dulu, dari tadi abang bicara aku nggak potong loh ya. Jadi dari hasil penelitian yang apple to apple itu, kalau kemudian dari hasil penelitian ada yang tidak pas, baru kemudian bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pelaporan. Tetapi yang terjadi adalah hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tipa tidak pernah diberikan klarifikasi ilmiah. Yes. Jangankan dilakukan penelitian, primary evidence-nya saya nggak pernah keluar gitu. Sehingga inilah yang kemudian menjadi satu bahan perdebatan yang luar biasa, menguras energi bangsa ini. Kemudian efek bola saljunya adalah ada saling lapor melapor, kemudian ada saling yang sandra menyandra gitu. Ini kan belum ada upaya yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo untuk mengklarifikasi ijazahnya melalui hasil penelitian ilmiah, melalui uji penelitian ilmiah dengan metodologi yang bisa dipercaya, tetapi kemudian menarik ke ranah hukum pidana. Saya Dan boleh itu lanjut, bagian Pak? dari sejarah Baik. perjalanan bangsa. Saya ke Bang David singkat tetapi sebelum tidak Bang diserahkan Sangaji. oleh KPU. Oke, Bang Sangaji. Sudah terlalu lama. Jadi Oke. tadi karena saya dilarang interupsi memotong, saya lanjut ya. Jadi begini, pertama tadi soal yang dikatakan penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana ilmiahnya? Proses, kita juga ini orang kampus ya. Proses penelitian ilmiah itu data sampel itu harus asli. Bukan data palsu, bukan fotokopi, bukan scan. Ya, kalau mau penelitian ilmiah datanya asli lalu diteliti ijazah aslinya kemudian mengatakan bahwa palsu. Tapi ini kebalik, diangkat dulu menuduh menyimpulkan bahwa palsu lalu kemudian cari data. Dari mana ilmiahnya? Ijazahnya Itu mana? itu menyalahi Ijazahnya mana? Palsu itu. Sama semua tim Jangan kuasa Anda hukum memotong. adalah Nggak ada. melakukan Potong dong. penelitian Harus ilmiah. dipotong. Itu Oke, kalau tunggu, Bang Sangaji. fakta dan sampelnya Ijazahnya nggak itu ada yang asli, mana? Itu fotokopi dan scan. Lah, makanya ini yang dari Andi Aswan. Yang Ini dari Andi Aswan ini. kemudian yang kedua. Ini palsu dah. Tutup dulu mulutnya. Udahlah. Satu ini. Itu juga Ini mulutnya dulu. tutup dulu. Ini Kasih kesempatan. Nggak ada nih, ini nggak ada nih. Nggak ada yang mulut tempat. Bila kamu yang punya mulut itu. Nanti bicara kayak apa? Kalau bohong nggak usah terusin. Baik itu kasihan. Tunggu. Oke. Nggak akan terima kebohongan. Oke, Mas Roy kasih kesempatan dulu. Soal tadi dibandingkan kasus menunjukkan ijazah Arsul Sani dengan Ya. Pak Jokowi, itu sangat berbeda. Mana Saya mau bedanya? bilang, kenapa Anda sekarang tersangka? Karena pertama ya, mens reanya dapat, niat jahatnya dapat. Yang kedua, actus reus. Tindakan kejahatannya sudah terjadi, yaitu fitnah dan kebohongan. Kacau. Termasuk malam ini bohong-bohong 100%. Lah ini bohong, itu jelas. sudah tindakan actus reus namanya dalam hukum. Bohong. Nah, kalau Arsul Sani nggak ada motif orang nuduh untuk maksud jahat, nggak ada. Mempertanyakan murni. Anda ada niat Itu politik di balik ini. Jadi negarawan. saya bilang gini, Ya. kalau Anda mau menjatuhkan Jokowi di 2029 ya, misalnya mau orientasinya orientasi politik, Anda salah besar. Semakin dihina Jokowi, semakin kekuatan rakyat itu ada di belakang Jokowi. Oke. Jadi Ngapain Jokowi? siapapun Nggak usah dengan dihina, udah behind the terhina gun dia. dari kasus-kasus ini salah kalkulasi politiknya. Baik. Salah besar kalau Oke. ada orang di belakang Ngaco lah. itu. Udah Jadi Anda salah kalau mau menjatuhkan Jokowi dengan ini pola ini. argumentasinya Gini. tidak legal nih Mas Roy. Ya. Iya, makanya. Kenapa argumentasinya tidak legal? Ya, Sebentar. legal aja. Loh, actus Tadi yang reus Anda disebut, bilang nggak legal. tadi yang Gimana? disebut. Jadi, Kenapa harus terhadap tersangka pasal kalau pasal ada niat yang jahat? Anda nggak paham berarti. SP3 bro. Anda nggak paham hukum pidana. Nggak. Anda nggak paham hukum pidana. Kalau nggak ada penetapan niat tersangka jahat, itu SP3 masih selesai. penetapan Udah, gini. stop dulu, stop dulu. Kalau Penetapan nggak ada tersangka langkah-langkah itu yang masih disertai tersangka perbuatan jahat, pasal. SP3 terbit. Jangan menunjuk. Dari debat tadi bisa kita lihat jelas ya, isu ijazah yang terus diangkat ini ternyata nggak semudah itu diperjuangkan oleh kubu Roy Suryo CS. Saat ditanya solusi agar polemik cepat selesai, jawabannya malah seret kayak motor kehabisan oli. Argumen yang awalnya panas membara, ujung-ujungnya malah goyah sendiri. Bahkan ketika pembahasan mulai menyentuh bantahan dari pihak yang membela Jokowi, suasana makin riuh. Giliran ngomong, minta jangan dipotong. Tapi pas orang lain bicara, malah disamber duluan. Hasilnya, debat berubah jadi tontonan seru antara fakta dan panik dadakan. Kesimpulannya teman-teman, bukan hanya argumen yang kewalahan, tapi strategi juga terlihat tidak konsisten. Di atas panggung debat ini, kubu Roy Suryo terlihat lebih banyak defensif,
daripada memberikan jawaban yang benar-benar menutup isu. Lucunya, momen-momen panas itulah yang justru bikin kita ngakak sambil geleng-geleng kepala. Singkatnya teman-teman, debat panas tapi yang paling gosong justru kubu penggugat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Debat kali ini benar-benar penuh seru dan penuh bumbu pedas. Mulai dari argumen yang makin melemah hingga momen lucu ketika Roy Suryo terlihat gelagapan menjawab pertanyaan jebakan. Polemik ijazah Jokowi kembali jadi perhatian publik. Tapi dari perdebatan ini kita bisa lihat siapa yang lebih siap dengan data, siapa yang cuma siap dengan emosi. Kalau kalian punya pendapat atau sudut pandang sendiri, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Diskusi santai boleh, pedas sedikit juga nggak apa-apa asal tetap sopan ya. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan makin semangat menghadirkan konten menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.